Halo semuanya, saya Coach Hendra Hilman. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa subscribe, Anda bisa like dan share ke teman-teman Anda, supaya Anda dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa dan benefit yang luar biasa dari pembelajaran-pembelajaran dan tips bisnis yang saya bagikan. Nah, hari ini saya akan membagikan mengenai cash flow forecast, ya kan? Apa itu cash flow forecast? Cash flow forecast adalah satu tools yang saya selalu gunakan untuk memforecast perputaran cash flow masuk, cash flow keluar, sehingga saya tahu ya kapan saya harus keluarin uang ini, kapan saya akan expect untuk menerima pemasukan ini, sehingga pengaturan keuangan Anda lebih teratur ya. Karena banyak pengalaman bahwa pengusaha suka bilang, suka cerita, suka curhat gitu ya. Coach, saya tuh nggak bisa bayar, coach. Saya tuh penjualan turun, coach. Nanti mulai bulan depan gimana cara bayar karyawan ya? Gimana cara saya kalau harus invest ini, invest itu, karena sekarang lagi menurun dan sebagainya. Kayaknya keuangan lagi kurang dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita memiliki kesulitan seperti itu. Wah, kita susah, nggak bisa bayar. Kita merasa kayaknya keuangannya kayaknya jelek dan sebagainya. Tapi belum tentu ya. Jadi jangan khawatir dulu. Kadang-kadang kita suka khawatir membayangkan sesuatu yang sulit gitu loh. Wah, kayak gimana nih? Kayaknya nggak bisa expand nih. Saya nggak punya budget marketing nih dan sebagainya dan sebagainya. Jangankan kita harus tambah karyawan baru, coach. Sekarang aja penjualan sepi dan sebagainya. Ya betul. Semua juga mengalami hal yang demikian. Tapi nah, Anda harus tahu bahwa ternyata kalau Anda memforecast cash flow Anda, nanti pada saat waktu yang Anda tentukan, Anda bakal memiliki uang itu. Ya, percaya. Ya, saya juga melakukan itu ya. Maka saya sebutnya adalah cash flow forecast ya. Nah, ini saya kasih tunjuk begini. Ya. Nah, kasih tunjuk begini ya. Jadi cash flow forecast bentuknya begini aja, simple ya. Saya simple buat Anda begini. Ya, saya deketin begini ya. Jadi cash flow forecast ya, Anda terserah mau buat berapa bulan ya. Anda mau buat 3 bulan, Anda mau buat 5 bulan atau berapapun terserah. Nah, Anda tulis begini, September, Oktober, November, Desember atau seperti itu ya. Lalu Anda tuliskan cash flow Anda tuh apa aja yang Anda harus bayarkan. Misalnya di sini Anda harus bayar apa? Cicilan 1. Apapun itu, harganya berapa atau nilai rupiahnya berapa ya. Anda tulis. Apalagi bayar cicilan 2 misalnya. Ya udah tulis gitu. Apalagi Anda mesti bayar apa lagi? Oh, saya mesti bayar supplier A gitu. Kapan bayarnya? Oh, di sini tanggal berapa? Tanggal 30. Ya, berapa rupiahnya? Terus di Oktober juga sama, tanggal 30 saya juga mesti bayar. November juga sama mesti bayar. Ini juga mesti sama bayar gitu kan? Nah, gitu. Nah, tapi kita juga harus tuliskan ternyata di samping yang bayar-bayar, kita juga akan mendapatkan penjualan atau pemasukan masuk. Ya, dari customer A, sekian bayar lagi tiap bulan. Customer B, gitu ya, bayar lagi. Nah, sehingga Anda bisa lihat begini, Anda akan tahu, oh berarti saya di bulan September ini pengeluarannya sekian, pemasukannya sekian. Sehingga Anda bisa pasang target, oh kalau gitu saya September harusnya mendapatkan uang sekian. Gitu ya, mendapatkan uang sekian, sehingga Anda bisa memforecast, berarti saya targetnya harus kejar angka ini supaya angka ini bisa plus dipotong dengan minus ini. Demikian juga nanti bulan depan dan bulan depan dan bulan depannya dan bulan depannya lagi ya. Nah, ini penting sekali. Penting sekali kenapa? Karena kalau Anda punya forecast cash flow seperti ini, Anda akan tahu berarti saya harus bulan depan harus mendapatkan penjualan berapa, bulan depan harus mendapatkan cash berapa. Kalau Anda perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang mempunyai piutang yang banyak dan belum tertagih, Anda tahu, oh ternyata di November nih atau di Oktober saya akan mendapatkan banyak pemasukan. Berarti harus di-remind dari sekarang supaya pembayaran betul-betul masuk di Oktober dan sebagainya. Jadi kita bisa memforecast ya. Dan bagusnya kalau kita punya cash flow forecast begini, kita jadi tahu kapan saya harus keluar uang, kapan saya harus menerima uang dan harus saya terima kapan. Jadi Anda bisa punya planning ke depan ya. Dan ini bagusnya Anda bukan cuma bisa punya cash flow forecast, Anda pun bisa menggunakan ini menjadi profit forecast. Ya, profit forecast. Artinya
Misalnya seperti ini sama, September, Oktober, November, Desember. Kan Anda sudah tahu di bulan September ataupun di bulan-bulan sebelumnya profitnya berapa. Ya, sekian misalnya. Terserah Anda berapa di bisnis Anda pun. Tapi Anda bisa memforecast, oh berarti September kalau saya pakai cara yang sama, strategi yang sama, kemungkinan besar profitnya sekian juga. Oktober kayak saya mau nambah sales misalnya, saya nambah orang atau saya tambah orang marketing, saya tambah budget marketing. Ya udah harusnya omsetnya meningkat. Begitu. November juga kita ada promosi dan sebagainya. Mungkin kita mau ada hari libur dan sebagainya. Kita punya promosi apa? Kita bisa forecast untuk meningkatkan penjualan. Desember, wah nanti akhir tahun kita ada hari libur banyak dan sebagainya. Kita bisa bikin promosi semua. Kita buat forecast dari sekarang. Ya, forecast untuk pembelian barang, forecast untuk memastikan bahwa barang-barang yang fast moving juga jangan sampai Anda kekurangan stok, ya. Forecast untuk nanti kita mau bikin promo apa aja di Oktober, November, Desember dan sebagainya. Sehingga Anda bisa mengetahui untuk meningkatkan sales di Oktober, November, Desember itu apa saja strategi dan bisa disusun sekarang. Ya. Jadi cara seperti ini tuh cara-cara yang sangat-sangat simple sebetulnya dan practical dan juga easy to use gitu loh. Dan kalau Anda lakukan ini di bisnis Anda, ya, saya yakin banget pasti Anda akan lebih mudah sekali untuk mengukur peningkatan penjualan Anda berapa. Bahkan Anda bisa mengatur sekali cash flow Anda berapa, ya, perputaran masuk dan keluar. Nah, pertanyaan, Coach, kalau saya sih udah mulai bikin begini sih, Coach. Sudah. Cuman begini, yang saya khawatirkan gimana penjualannya bisa nyampe ke situ. Nah, maka untuk bisa mencapai hasil tentunya harus ada planning, ya. Pengalaman-pengalaman saya mengcoaching banyak pengusaha, pemilik bisnis gitu ya. Pada saat kita ingin meningkatkan penjualan, sales, itu kita planningnya at least 2 bulan sebelum bulan yang kita akan naikkan. Jadi kita nggak bisa bulan ini kita bikin strategi, misalnya contoh, kita bulan September nih, baru pikirin strateginya di September, terlambat. Ya, kenapa? Karena kita mesti coba ini, tes ini, kita mesti brainstorm dengan orang sales, dengan sales manager, kita mesti pikirkan dulu orang kompetitor ngelakuin apa, promosinya kita lihat dulu, sebenarnya itu perlu waktu untuk brainstorming, untuk kita berpikir yang kreatif, sehingga kita bisa memastikan angkanya naik. Ya, saya sudah membantu klien saya meningkatkan sales bahkan sampai 15 kali. 15 kali bahkan, berarti 1.500 kan, 15 kali lebih besar ya, 15 kali. So, gimana caranya? Saya planningnya 2 bulan sebelum bulan tersebut. Planning dulu. Apa kita melakukan apa, bakal terjadi apa, ya produknya lah, promosinya lah, tim salesnya lah, pengukurannya, KPI-nya, bonusnya, everything sudah kita prepare. 2 months. Ya, 2 bulan sebelum bulan itu berjalan. Jadi begitu bulan itu berjalan, ready semua. Ya, semuanya sudah siap. Sehingga 2 bulan kemudian penjualannya naik. Ya, apapun unit planning, apapun unit perencanaan. Ya, everything needs a plan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Ya, so be the incredibles. Nih, incredibles ya. Jadi jadikanlah bisnis Anda incredible, luar biasa meningkatnya, breakthrough. Ya, saya sudah berhasil membantu klien saya untuk meningkat 15 kali. Saya sudah membantu bahkan bukan hanya satu, banyak klien-klien saya juga yang meningkat penjualannya lebih dari 3 kali, 4 kali, mengalami breakthrough, terobosan. Dan saya sudah sharing di beberapa video saya sebelumnya mengenai bagaimana supaya Anda bisa mengalami breakthrough. Salah satunya adalah dengan planning, ya, tentunya strategi, mentor, tukar pikiran, pilih orang yang tepat, sistem insentif yang tepat, dan berbagai macam strategi marketing yang ngena dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. If you want to have a massive result, you need to have a massive action. Sekali lagi, if you want to have a massive result, you need to do a massive action. So, jangan tunda lagi, sorry kepleset ngomongnya karena saking cepatnya gitu ya. So, jangan tunda lagi, segera action dari sekarang. Kalau Anda masih bingung, you can just contact the team number ya di dalam komen ini, dan supaya Anda bisa semakin keren lagi bisnisnya, walaupun di saat kondisi sulit, di saat kondisi susah, no problem. If you have the planning, if you have the right strategy, if you have the right mentor, if you have the right team, your business gonna have a breakthrough. Maukah Anda mendapatkan terobosan di bisnis Anda?